Selamat datang dalam ibadah Minggu Forsi, Christ Centered Christian Community Church, Melbourne. Forsi, gereja yang hidup bagi Kristus dan bagi dunia. Selamat sore Jemaat Forsi dimanapun Anda berada. Bersyukur kita masih bisa kebaktian pada hari ini walaupun tidak dengan tatap muka, tapi kita masih bisa berbakti bersama secara online. Bersyukur juga atas penyertaan Tuhan yang telah Tuhan berikan pada kita selama seminggu ke belakang. Kita tahu bahwa kita ada pada hari ini bukan karena kita saja, tapi karena anugerah Tuhan. Mari kita mulai kebaktian kita pada hari ini dengan berterima kasih kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu I Am Here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari kita nyanyikan lagu ini dalam bahasa Indonesia. Ku ada hari ini sebab anugerah Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Nats untuk membawa kita dalam ibadah hari ini dari surat Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil
Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kebaktian gereja Christ Center Christian Community Church di Melbourne hari ini, kita mulai dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah datang daripada pihak Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kiranya turun atas kita sekalian di dalam pelayanan ibadah sore hari ini, anugerah dan berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, sebelum memasuki firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita datang kepada Bapa supaya kita dapat menjadi pelayan Tuhan menurut dengan karya Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu Jadikan Aku Indah. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan.
Shalom Bapak Ibu sekalian, senang kita bisa bertemu kembali dalam ibadah pada sore hari ini. Karena itu saudara sekalian, mari kita siapkan pembacaan Alkitab kita dari Kisah Rasul 12 ayat 24. Ya, Kisah Rasul 12 ayat 24 sampai dengan Kisah Rasul 13 ayat yang ke-12. Ya, mungkin dari teman-teman yang di gereja bisa cek suaranya, katanya kurang bagus. Ya, coba. Kisah 12 ayat 24 sampai dengan Kisah Rasul 13 ayat yang ke-12. Enggak jalan ya, tidak jalan. Ya udah enggak apa-apa. Kisah Rasul 12, saudara sekalian sudah mempersiapkan, mari saya akan membacakan bagi jemaat sekalian. Kisah Rasul 12 ayat yang ke-24 sampai dengan 13 ayat yang ke-12. Saya akan membaca bagi jemaat sekalian. Ya. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Ya, berikutnya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa orang, beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius seorang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Tetapi ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergio Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah nama Bar Yesus dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang, lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau. Dan engkau akan menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan." Saudara, kita berbahagia mendengar firman Tuhan dan diberi kekuatan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah membaca firman-Mu dan sekarang kami siap untuk merenungkannya. Biarlah hamba-Mu yang lemah ini boleh Tuhan pakai untuk memberitakan isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini saya mengambil sebuah tema, yaitu ibadah yang sejati menghasilkan sukacita rohani. Ibadah yang benar
akan menghasilkan sukacita yang rohani. Saudara sekalian, minggu lalu kita sudah belajar dan mengalami sendiri bagaimana kuasa Tuhan di tengah-tengah jemaat mula-mula, bukan? Melalui kisah 12 kita melihat ternyata kemarin Tuhan menyelamatkan kita dari apapun masalah, kapanpun masalah itu datang, dan dari siapapun masalah itu ditimbulkan. Itulah Tuhan kita. Dia menyelamatkan kita dari apapun masalah, kapanpun masalah itu datang, dan dari siapapun masalah itu disebabkan. Tuhan itu luar biasa. Amin. Sekarang saudara sekalian kita melihat bagaimana jemaat Antiokhia kembali membuat debut dalam pelayanannya. Ada sejarah yang luar biasa lagi yang dicatat oleh jemaat Antiokhia. Di dalam kisah 11 kita mendengar saudara sekalian betapa indahnya kelahiran gereja Antiokhia. Dan gereja Antiokhia adalah gereja yang pertama bagi orang-orang non-Yahudi. Maka kalau kita memperhatikan di sana, para pengurus gereja berbagai macam orang. Ada Barnabas dan Simeon yang disebut Niger. Kemungkinan besar dia adalah orang berkulit hitam. Dan Lukius seorang Kirene. Menahem orang dari keturunan Herodes dan lain-lainnya. Saudara sekalian, ternyata jemaat Antiokhia tidak hanya berhenti sejarahnya sampai di sana. Ya, mereka adalah jemaat pertama untuk orang Gentiles, orang non-Yahudi. Jemaatnya juga beraneka ragam, saudara sekalian. Dan juga ada sejarah lain yang mereka catat di dalam kehidupan mereka yang pertama. Yaitu ketika mereka sudah merasakan betapa indahnya persekutuan di dalam Tuhan. Maka jemaat ini bukan jemaat yang selfish dan egois. Ketika mereka mendengar jemaat induk mereka di Yerusalem membutuhkan bantuan, maka dengan segera mereka mengirim pertolongan kepada jemaat di Yerusalem. Ya, mereka memberikan dukungan kepada jemaat di Yerusalem, jemaat induknya. Mereka memberikan persembahan. Bayangkan saudara sekalian, ini jemaat baru, orang-orang non-Yahudi, tetapi mereka dengan sukacita mendukung pelayanan jemaat di Yerusalem, jemaat induk. Dan sekarang saudara sekalian cerita mereka juga tidak berhenti lagi. Mereka juga sekarang mulai mengutus Barnabas dan Saulus untuk melayani kota-kota lain. Padahal Barnabas dan Saulus adalah gembala jemaat pertama gereja mereka. Mereka merelakan Saulus dan Barnabas pergi untuk memberitakan Injil. Luar biasa bukan? Ya. Perhatikan kehidupan jemaat Antiokhia. Mereka adalah jemaat yang mula-mula jemaat untuk orang non-Yahudi, dia adalah jemaat pertama untuk orang non-Yahudi. Di Antiokhia, orang disebut sebagai orang Kristen pertama kalinya. Mereka adalah jemaat yang juga mengirim dukungan dana kepada jemaat induk mereka di Yerusalem. Dan sekarang mereka melepas Barnabas dan Saulus untuk memberitakan Injil. Pergi meninggalkan mereka. Saudara, ini jemaat yang punya track record luar biasa bukan? Ya, luar biasa. Nah, saudara, apa yang menyebabkan jemaat ini bisa seperti itu? Kalau kita memperhatikan beberapa ayat di sana, saudara sekalian, dikatakan ayat kedua misalnya, pada suatu hari ketika mereka sedang beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Lalu ayat ketiga, maka berpuasa dan berdoalah mereka. Saudara sekalian, nampaknya saudara sekalian jemaat Antiokhia adalah jemaat yang sungguh-sungguh beribadah. Mereka bukan sekadar churchgoers. Mereka bukan hanya pergi berbakti, tapi mereka sesungguhnya adalah gereja itu sendiri. Mereka bukan sekedar mengisi waktu untuk berbakti di gereja, tapi sesungguhnya mereka betul-betul beribadah kepada Tuhan. Saudara sekalian, hari ini saudara sekalian kita mau belajar. Apa yang terjadi jikalau kita sebagai gereja, sebagai orang Kristen dengan sungguh-sungguh datang dan mencari wajah Tuhan. Baik dalam doa kita pribadi maupun dalam doa bersama, berbakti bersama di gereja. Apa yang terjadi jikalau orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan dengan serius datang berbakti dan menyembah Tuhan.
Apa yang terjadi jikalau kita dengan sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan? Saya tahu saudara sekalian, dalam situasi pandemi COVID-19, tidak mudah ya jemaat di rumah untuk menjaga kesungguhan beribadah. Nah itulah sebabnya salah satu dasar mengapa gereja Forsi tetap mengadakan live streaming langsung dari gereja pada jam yang sama ketika Bapak Ibu berbakti adalah kami sendiri sebagai pelayan Tuhan, kami mau belajar tetap membangun semangat melayani dan beribadah. Dan kiranya dengan semangat yang kami punya inilah yang bisa mendorong jemaat semua. Walaupun Bapak Ibu ada di kamar, mungkin ada yang di ruang dapur, ada di mana saja saudara sekalian. Walaupun kita ada di tempat yang terpisah. Tapi biarlah semangat kita berbakti tetap menyala-nyala. Karena di sini saudara sekalian kisah para rasul ingin menunjukkan kepada saudara. Jikalau kita berbakti dengan sungguh-sungguh, maka akan melahirkan sukacita surga. Kalau saudara dan saya berbakti dengan sangat sungguh-sungguh kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, saya percaya akan lahir happiness. The true happiness, a Christian happiness, sukacita surga, biblical happiness di dalam kehidupan kita semua. Saudara, apa yang terjadi sih jikalau jemaat Tuhan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Seperti jemaat Antioquia. Apa? Saudara, yang pertama, mari kita perhatikan. Jemaat ketika berdoa bersungguh-sungguh beribadah, poin yang pertama dikatakan, mereka akan mengalami sukacita untuk berkorban bagi Allah. Sukacita untuk berkorban bagi Allah. Saudara, kita tahu bagaimana jemaat Antioquia yang baru terbentuk memiliki track records yang sangat luar biasa. Tadi sudah saya sebutkan. Jemaat baru, ya, orang-orang Kristennya adalah orang-orang Kristen yang benar, sejati. Bahkan mereka bisa memberi sumbangan kepada gereja induk mereka. Saudara, jemaat ini sudah sekalian sebagai jemaat baru bukan dikenal karena gedung gerejanya. Bukan dikenal karena mungkin orang-orangnya yang hebat-hebat. Tetapi gereja ini justru dikenal karena kerelaan mereka berkorban bagi jemaat induk mereka di Yerusalem. Di dalam Kisah Rasul 11 ayat 29 di sana dikatakan, lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Saudara sekalian, jemaat ini terkenal karena kerelaannya berkorban bagi jemaat induknya. Saudara, kerelaan berkorban juga muncul dari keseriusan mereka berpuasa. Di sana dikatakan di dalam ayat yang kedua, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Saudara, puasa itu adalah indikasi keseriusan seseorang menghampiri Tuhan. Karena kata puasa itu sendiri berarti set aside, mengkesampingkan. Itu berpuasa. Mengkesampingkan makanan, mengkesampingkan hobi kita, mengkesampingkan banyak hal untuk memberi waktu lebih sungguh-sungguh mencari dan berdoa kepada Tuhan. Saudara, berpuasa merupakan tanda utama kesungguhan rohani seseorang karena pada waktu orang berpuasa dia harus mengkesampingkan, dia harus mengorbankan segala kebiasaan hanya untuk fokus kepada Tuhan. Dan tentu ini adalah suatu pengorbanan. Saudara sekalian, kalau saya seperti seorang yang senang olahraga, tenis, pada saat-saat ketika saya ingin mencari hadirat Tuhan, berdoa, beribadah, saya harus berani mengkesampingkan segala hobi dan kebiasaan saya untuk fokus hanya kepada Tuhan. Itu sebabnya puasa, apapun puasa bentuknya, menuntut suatu pengorbanan. Saudara, mereka juga adalah jemaat yang berkorban dengan merelakan. Kalau tadi set aside, mengkesampingkan segala kebiasaan harian yang mereka kerjakan untuk fokus memikirkan tentang Tuhan.
Mereka juga ada jemaat yang nampak sekali pengorbanan mereka. Mereka itu mengutus, merelakan Barnabas dan Saulus untuk melakukan tugas misi selanjutnya. Saudara, mereka rela set apart, melepas Saulus dan Barnabas untuk pekerjaan misi. Karena memang itulah yang mereka dengar dari Roh Kudus. Saudara sekalian, dan Barnabas dan Saulus juga adalah orang-orang yang menunjukkan diri sebagai orang yang siap berkorban. Mereka rela, walaupun mereka adalah gembala mula-mula jemaat Antioquia, tetapi mereka tidak selfish. Mereka rela pergi meninggalkan jemaat Antioquia untuk pergi memberitakan Injil. Saudara, merenungkan semua kisah tentang pengorbanan jemaat Antioquia, tentang kesiapan mereka untuk selalu menyingkirkan keinginan daging hanya untuk mencari Tuhan, mengorbankan keinginan pribadi untuk mencari Tuhan. Bagaimana mereka rela melepaskan Barnabas dan Saulus untuk pergi memberitakan Injil. Menunjukkan kepada kita bagaimana jemaat mula-mula itu sungguh-sungguh mau berkorban bagi Allah. Saudara, karena mereka sungguh-sungguh mau berkorban kepada Allah. Mengapa bisa timbul sukacita berkorban ini? Jelas, karena tadi dikatakan mereka berpuasa dan berdoa. Mereka bertekun. Mereka sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mereka sungguh-sungguh berpuasa. Mereka adalah jemaat yang serius mencari Tuhan. Mereka bukan hanya church goers, tetapi justru mereka sendiri adalah gereja itu. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya sungguh percaya saudara sekalian, kalau kita semua sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka yang muncul dari akibat ibadah kita yang serius, doa kita yang serius, meditasi kita yang serius, maka yang muncul yang pertama adalah sukacita berkorban bagi Tuhan. Kita tidak menjadi orang yang hitung-hitungan berkorban bagi Tuhan. Kita tidak menjadi orang yang hitung-hitungan dalam soal melayani Tuhan. Kita tidak menjadi orang yang berhitung dalam soal memberi persembahan. Kita tidak menjadi orang yang berhitung di dalam soal memberi pengorbanan tenaga bagi gereja. Betul? Kalau ibadah kita adalah ibadah yang serius kepada Tuhan. Walaupun ada tentangan, walaupun ada kesulitan, kita tidak pernah berhitung kepada Tuhan. Kita melakukan pengorbanan itu dengan sukacita. Saudara, satu kali pada saat kolekte dijalankan, Mrs. Smart, saudara sekalian, dia duduk di barisan belakang kursi, kira-kira 6 kursi dari belakang. Tiba-tiba tergopoh-gopoh menahan ada sesuatu yang terjatuh dari dompetnya. Saudara, ketika Asher mendekati, mau mengulurkan kantong persembahan, dia melihat ada sesuatu yang keluar jatuh dari dompet atau tas Mrs. Smart ini. Nah, Asher langsung mendekati sambil berjongkok, sambil menolong mengambilkan barang yang terjatuh itu. Asher itu berkata, "Ibu Smart, apakah remote TV ini selalu ibu bawa ke gereja?" Mrs. Smart berkata, "Oh tidak. Bukan, aku gak pernah bawa, ini masalahnya. Suamiku ini loh, di sebelahku ini loh, hari ini sebenarnya tidak mau ke gereja. Dan aku rasa inilah satu-satunya cara dapat memaksa dia datang ke gereja." Jadi istrinya sembunyiin remote-nya. Supaya suaminya karena tidak bisa lagi buka TV, dia pergi ke gereja. Saudara, ada orang-orang yang ke gereja karena terpaksa. Dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi orang-orang yang ke gereja, melayani, berdoa dengan penuh kesungguhan, hatinya penuh kerelaan berkorban, termasuk menyerahkan, mengorbankan keinginan pribadinya pun dia rela. Kalau saudara dan saya betul-betul serius mencari Tuhan, saya percaya di dalam diri kita ini ada sukacita berkorban kepada Tuhan. Apapun bentuknya. Berkorban menahan diri,
untuk tidak makan itu puasa. Bertahan untuk tidak melanjutkan hobi demi mencari hadirat Tuhan itu berpuasa. Berkorban memberikan persembahan padahal pada saat yang sama kita ingin memberi sesuatu yang baik yang kita ingin rencanakan itu juga adalah berkorban. Memberikan tenaga bagi pelayanan dan lain sebagainya. Saudara sekalian, jikalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka di dalam diri kita akan ada sukacita berkorban bagi Tuhan. Saudara sekalian, ada kisah yang pasti saudara ingat. Ketika Simeon dari Kirene pergi ke Yerusalem. Selesai dia beribadah, dia melihat begitu banyak rombongan tentara yang sedang mengarak seorang yang kelihatannya bukan seorang penjahat. Wajahnya begitu polos. Tapi orang itu dihujat, dihina, dicerca. Tubuhnya sudah hancur. Pada saat dia sedang hendak melewati di depan penglihatannya. Tiba-tiba orang itu jatuh. Dan salib yang dipikulnya menimpa tubuhnya yang sudah hancur karena pukulan cambukan itu. Maka Simeon dari orang Kirene itu kemudian berlutut. Disuruh memikul kayu salib itu dan berlutut. Membantu orang ini untuk memikul salib. Saudara tahu kisah itu. Saudara sekalian, waktu dia sudah memikul salib itu, Alkitab tidak mencatat lagi. Apa reaksi orang ini? Mungkin dia merasa terpaksa karena dia bukan tiba-tiba dia dipaksa untuk memikul salib. Tapi saudara sekalian saya percaya Alkitab tidak mencatat respon orang ini lagi. Karena saya percaya dia pulang sebagai orang yang penuh dengan kekaguman. Tiap kali dia memikul salib dan menengok ke belakang melihat orang yang begitu tulus wajahnya dicambuk, dipukul. Dia begitu menyadari inilah raja yang dijanjikan. Inilah juru selamat yang dinantikan. Karena itulah dia pergi dengan sukacita memikul salib Tuhan. Saya percaya Alkitab tidak mencatat respon orang ini. Karena pasti ada sesuatu yang luar biasa. Karena buktinya Rufus kemudian di hari yang akan datang menjadi salah satu pemimpin gereja. Rufus adalah anak dari orang yang memikul salib itu. Nah saudara sekalian itulah yang pertama. Kalau kita sungguh-sungguh berbakti mencari Tuhan. Maka yang muncul di dalam kehidupan kita adalah sukacita berkorban. Nah yang kedua saudara sekalian, kalau kita sungguh-sungguh berbakti mencari Tuhan, baik dalam doa pribadi maupun berbakti bersama-sama di gereja. Maka yang muncul adalah sukacita menghadapi tantangan iman. Sukacita bergembira di tengah menghadapi tantangan iman. Nah selanjutnya di sini dicatat bagaimana kemudian Barnabas dan Saulus pergi ke Seleukia dan kemudian ke Siprus. Saudara sekalian mereka sangat menyadari bahwa perjalanan mereka ini bukan keinginan mereka. Ayat 4 berkata oleh karena disuruh oleh Roh Kudus. Mereka adalah orang-orang yang hatinya terbuka dengan pimpinan Roh Kudus. Ketika mereka mulai berlayar maka Kristuslah yang menjadi nahkoda kapal dan nahkoda jiwa mereka. Mereka serahkan hidupnya kepada Tuhan. Mereka adalah tipikal orang-orang murid-murid Yesus yang punya prinsip kalau Tuhan berfirman maka kita harus pergi. Awalnya rute perjalanan yang mereka tempuh sangat luar biasa. Saudara mereka dipimpin pergi ke Seleukia. Seleukia adalah sebuah kota pelabuhan di kepulauan Siprus. Dan dunia purbakala menyebut Seleukia itu seperti apa saudara sekalian? Hawaii atau Bahamas. Saudara, kira-kira beberapa tahun yang lalu, 15 tahun saya pernah hampir dikirim ke Hawaii tapi tidak jadi dalam rangka mengikuti program Hagai. Karena saya ada keperluan yang lain. Saudara bayangkan mereka diutus pergi ke sebuah kota, sebuah daerah yang seperti Hawaii atau Bahamas. Siapa yang pernah pergi ke sana saudara sekalian Hawaii? Saudara mengapa disebut seperti Hawaii? Karena di Seleukia cuacanya begitu sempurna. Alamnya begitu sempurna. Sehingga William Barclay seorang penafsir Alkitab yang sangat detail. Kalau menafsirkan selalu melihat konteks geografi
demografi kota, dia berkata Seleukia itu seperti atau disebut juga Makaria yang berarti Happy Island, Pulau Sukacita. Saudara, betapa indahnya kalau dalam mengikut Yesus kita diutus pergi melayani di sebuah kota yang penuh dengan happy. Nah, saudara sekalian, tetapi tidak akan selalu perjalanan pelayanan dan iman itu tetap di Seleukia, ya, tetap happy-happy saudara sekalian. Dan inilah yang terjadi kemudian ketika mereka ingin memberitakan Injil kepada Sergius Paulus, gubernur Siprus, ya. Dia adalah seorang yang sangat rindu mengenal Tuhan, ya. Pada waktu itulah kemudian ada seorang ahli sihir bernama Bar Yesus, disebut juga Son of Savior. Mengapa disebut Son of Savior? Karena dia merasa dia adalah orang yang bisa menunjukkan jalan kebenaran dan lain sebagainya. Saudara sekalian, si Bar Yesus merasa kalau Sergius Paulus temannya yang adalah gubernur Siprus itu bertobat, pasti ini tidak menguntungkan dirinya. Maka ia menghalang-halangi pelayanan Barnabas dan Saulus. Sangat besar kemungkinan Bar Yesus marah karena selama ini Sergius selalu bertanya tentang kebenaran kepada dia. Dia menjadi tempat di mana Sergius Paulus mencari tahu tentang banyak hal. Bisa saja kalau Sergius Paulus akhirnya bertobat dan mengikuti Paulus dan Barnabas, wah, Bar Yesus pasti kehilangan pekerjaannya. Dan benar akhirnya karena dia tidak merasa tidak mau mengalah dan akhirnya terjadi peperangan rohani. Dia mencoba menghalang-halangi supaya Sergius Paulus tidak fokus kepada apa yang disampaikan oleh Saulus dan Barnabas. Peperangan rohani terjadi, peperangan melawan kuasa kegelapan terjadi. Saudara, dan memang betul akhirnya Paulus dan Saulus yang menang karena kuasa Kristus tidak terkalahkan. Saudara, di sini ada satu kebenaran. Ada satu kebenaran yang penting. Bahwa hidup orang percaya tidak mudah. Hidup ini tidak mudah, bahkan makin sulit ketika saudara dan saya sudah menjadi anak-anak Tuhan. Siapa bilang sih bahwa menjadi orang Kristen tidak ada tantangan? Memang ketika kita tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan, pasti tidak akan menghadapi banyak tantangan. Betul tidak? Kalau kita hanya so-so saja mengikuti Tuhan, percayalah, saudara tidak ada tantangan. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh mengikuti dan melayani Tuhan, pasti tidak akan menghadapi tantangan dan kesulitan, bukan? Jikalau kita tidak pernah bersaksi misalnya, kita tidak pernah merasa menghadapi tantangan apapun juga. Jikalau kita tidak berani berkata tentang kebenaran kepada orang lain, tentu kita tidak pernah merasa ditolak, bukan? Ya, jadi kalau kita biasa-biasa saja, kita tidak berani memberitakan kabar Kristus, kasih Kristus kepada dunia, ya kita tidak pernah mendapatkan tantangan. Tapi contoh yang lain misalnya, jikalau kita tidak pernah berusaha dengan jujur, ya, maka tentu kita tidak pernah kehilangan customer atau supplier kita yang tidak jujur juga, bukan? Kalau kita sebagai orang Kristen, usaha kita juga kotor, saudara sekalian, pasti saudara sekalian, kita tidak pernah menghadapi tantangan dari orang-orang yang kotor lainnya, atau pengusaha-pengusaha kotor lainnya, bukan? Jikalau mereka Barnabas dan Saulus tidak ke Siprus, tentu mereka tidak perlu menghadapi peperangan rohani melawan Bar Yesus atau Elimas ini, saudara sekalian. Jadi apa yang menjadi alasan Barnabas dan Saulus siap diutus ke sana adalah kesungguhan mereka dalam beribadah kepada Tuhan. Karena mereka tahu pada saat mereka sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, pasti akan menghadapi berbagai macam tantangan. Kalau ada orang-orang Kristen yang sampai hari ini tidak menghadapi tantangan apapun juga, itu bukan berarti kita diberkati, saudara sekalian. Bukan berarti sama sekali, bukan berarti kita betul-betul diberkati. Jangan-jangan kita memang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti kita mendapatkan tantangan. Betul tidak? Misal kasih contoh saja. Kalau saudara sudah men-set waktu setiap jam 4 kebaktian, saudara mau fokus jam 4 untuk berbakti,
Saudara, saya percaya pada saat saudara mulai fokus untuk menentukan jam 4 saya tidak boleh diganggu, saya akan ke gereja. Saya percaya saudara sekalian tidak lama kemudian pasti ada misalnya teman study club, teman studi grup yang akan mengatakan, minggu depan kita kelompok kerja kita jam 4 saja minggu. Nah ini tantangan. Tapi saudara sekalian kalau kita adalah orang yang tidak punya kesungguhan berbakti, ada orang yang memaksa kita melakukan itu, ya kita oke. Karena apa? Jadi kita tidak merasa ada tantangan. Saudara mengerti maksud saya? Kalau saudara adalah orang Kristen yang berusaha secara kotor, maka saudara sekalian ketika kita berdagang, kita juga tidak merasa ada kesulitan. Karena apa? Ya memang tidak ada tantangannya. Orang dunia juga sama, jadi kita sama-sama. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, saudara pasti kita akan menghadapi berbagai macam tantangan. Itu pasti. Kalau saudara sungguh-sungguh mau memberikan persembahan, saya kasih contoh yang lain. Saudara sudah sungguh-sungguh mau memberi persembahan, pasti ada tantangannya. Karena apa? Saudara harus mengalahkan keinginan diri saudara. Mau beli yang mungkin menyenangkan hati saudara, tertunda. Tapi kalau kita tidak pernah men-set hati kita untuk memberikan persembahan secara sungguh-sungguh, ya saudara tidak merasa ada tantangan di dalam berkorban soal uang. Betul tidak? Jadi saudara sekalian, kalau kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, jangan pernah kecewa kalau memang ada perasaan, ada tantangan yang harus kita hadapi. Ada orang berkata, supaya saya tidak kecewa di gereja, lebih baik saya tidak akan melayani. Kata orang, kalau masuk restoran jangan lihat dapurnya. Karena kalau sudah lihat dapurnya kita tidak bisa makan. Saya katakan ini orang yang tidak sungguh-sungguh. Kalau mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka dia akan rela berkorban waktu, tenaga untuk melayani. Dan kalau di dalam pelayanan ada selisih pendapat, itu tantangan saudara sekalian. Di dalam pelayanan ada kesulitan, itu tantangan. Itu membuktikan bahwa memang kita sungguh-sungguh mau beribadah dan mencari Tuhan. Saudara, memang dalam kehidupan kita mengikut Yesus tidak mudah. Ya. Untuk melihat apakah kita sungguh-sungguh melayani atau tidak. Apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan atau tidak. Saudara, pada satu saat ada pasangan yang akan menikah di gereja. Mereka sedang berjalan menuju ke gereja untuk menerima pemberkatan nikah. Sayang sekali di tengah jalan mereka mengalami kecelakaan. Dua orang ini meninggal dunia. Saudara, akhirnya ini cerita saja saudara sekalian. Mereka tiba di pintu gerbang Taman Firdaus. Mereka tiba di sana. Saudara, mereka berjumpa dengan Petrus. Mereka duduk menanti proses. Ya biasa katanya mau masuk di data dan lain sebagainya. Saudara, sementara mereka menanti, mereka iseng-iseng bertanya kepada Petrus. Pak, apakah mungkin kami diberkati di surga nanti? Mungkin enggak, kami kan enggak jadi pemberkatan. Bisa enggak kami diberkati di surga sana? Rasul Petrus berkata, wah saya tidak tahu, ini pengalaman pertama. Coba saya cek dahulu. Lalu Rasul Petrus balik badan membawa tabletnya masuk ke surga. Saudara, pasangan ini duduk dengan sabar menanti Rasul Petrus kembali. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Sampai akhirnya 3 bulan kemudian Petrus baru muncul kembali. Dan Petrus muncul kembali dengan membawa kabar baik. Wah maaf ya kalian menunggu terlalu lama. Ya, saya sudah cek ke dalam, kalian bisa diberkati di surga sana. Tapi pasangan itu kemudian bertanya lagi, Pak Petrus maaf ya, jangan marah. Bagaimana seandainya pernikahan kami nanti tidak berjalan mulus? Petrus waktu dengar pertanyaan ini langsung marah, dia lempar tabletnya, catatan nama-nama orang, lalu kemudian dia pecahkan ke lantai. Pasangan ini bertanya, loh Pak kenapa sampai marah? Wah kalian ini kacau. Saya perlu 3 bulan untuk mendapatkan seorang pastor di surga. Coba pikir,
berapa lama lagi kalau saya harus cari pengacara bagi kalian di sana? Sudah tahu? Ternyata tidak semua pendeta bisa masuk surga, saudara sekalian. Apalagi tidak banyak lawyer bisa masuk surga. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara sekalian, maka di dalam hati kita tidak ada sukacita. Kita tidak akan mengalami, saudara sekalian, yang namanya sukacita menghadapi tantangan dalam pelayanan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, pendeta pun bisa gugur dalam pelayanan. Seorang pengusaha, seorang lawyer pun bisa gagal di dalam kehidupannya mengikut Yesus karena mungkin kompromi dengan dunia. Walaupun dia seorang lawyer Kristen, pengusaha Kristen, bisa gagal karena kompromi dengan dunia. Saudara, kalau kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara, kita tidak akan menerima anugerah kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di sorga. Karena itu saudara sekalian, jemaat Antioquia ini adalah jemaat yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Maka di dalam dirinya ada sukacita menghadapi tantangan. Kita bukan cari tantangan, saudara sekalian. Kita bukan orang yang iseng-iseng mencari tantangan. Tetapi saya percaya kalau kita sungguh-sungguh hidup sebagai orang Kristen, pasti akan ada tantangan. Kalau kita jalannya benar, pasti ada orang yang jalan tidak benar menantang kita. Kalau jalan kita suci, pasti ada orang yang jalannya kotor mencoba menghadang perjalanan kita. Pasti, saudara sekalian. Kalau saudara betul-betul ingin melayani Tuhan, saudara sekalian, pasti saudara akan menghadapi orang-orang yang mungkin secara sembarangan melayani Tuhan. Itu realita. Saudara, jadi kalau kita betul-betul mencari dan beribadah kepada Tuhan, saudara akan mengalami. Saudara melihat tantangan itu bukan sebagai kepahitan, tapi saudara bersukacita karena dengan demikian saudara melihat bahwa memang sebagai anak-anak Tuhan, di dalam dunia ini kita menghadapi tantangan. Yesus pada waktu dia akan meninggalkan murid-muridnya, di dalam doa dan percakapan yang terakhir, Yesus berdoa untuk murid-muridnya, ya Bapa, aku tidak ingin engkau mengambil mereka dari dunia ini, tetapi pelihara mereka di dalam nama yang telah kuberikan. Di dalam nama yang telah kuberikan kepada mereka. Pelihara mereka. Saudara sekalian, di dalam dunia memang banyak tantangan. Kalau kita mau hidup benar, pasti menghadapi tantangan. Tapi kalau Anda betul-betul mencari Tuhan, hidup beribadah dengan benar, justru tantangan itu menimbulkan sukacita. Sukacita. Ada sebuah lagu lama yang pasti saudara tahu sekali, berkata, kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau kita memang benar-benar beribadah, benar-benar menjadi orang Kristen, pasti saudara akan menghadapi tantangan. Kalau Anda betul-betul sebagai pemuda, saudara ingin menceritakan tentang Tuhan yang telah menebus hidupmu kepada orang lain, pasti suatu saat saudara akan berhadapan dengan orang yang tidak setuju dengan pendapat saudara. Pasti itu saudara sekalian. Karena itu saudara sekalian ingat, kita telah ditebus dengan harga yang begitu mahal. Tuhan ingin memakai hidup kita menjadi alatnya. Karena itu saudara sekalian datang cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saudara akan mengalami sukacita walaupun menghadapi berbagai macam tantangan di dalam dunia ini. Yang ketiga saudara sekalian, kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka kita akan mengalami sukacita mengalami mujizat Tuhan. Ada tantangan? Iya. Tapi ada sukacita mengalami mujizat. Ada kesulitan? Betul. Tapi ada mujizat Tuhan. Saudara, kesungguhan kita berbakti kepada Allah akan membuat kita bersukacita. Karena kita bisa menjadi bagian melihat pekerjaan Allah yang dinyatakan melalui ataupun di sekitar kita. Saudara, ketika Barnabas dan Saulus mencoba memberitakan Injil kepada Sergius Paulus, Bar Yesus atau Elimas terus mencoba membelokkan perhatian Sergius dari kebenaran Injil. Dan melihat keadaan itu, Paulus dalam ayat 10 dikatakan, ayat 9, Paulus yang penuh dengan Roh Kudus, tetapi Saulus yang disebut juga Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, hai anak iblis. Ya, bahasa Jakartanya setan lu gitu ya. Saudara, terkesan kalimat Paulus ini enggak rohani sama sekali ya.
So, coba saudara, kalau saya sebagai pendeta mengata-ngatai orang, hai anak iblis. Wah, saudara pasti saya akan dapat kritik banyak sekali. Tetapi saudara sekalian, mengapa Saulus sampai mengucapkan kalimat ini? Karena ketika Saulus dalam keadaan dipimpin oleh Roh Kudus, dia bisa melihat keadaan hati Bar Yesus atau Elimas. Hatinya penuh dengan kejahatan, hatinya penuh dengan kegelapan. Karena itulah pada waktu Tuhan menegur dia dibuat rabun dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Hatinya gelap seperti juga matanya. Saudara, roh kasih yang memenuhi hidup Paulus juga adalah roh kebenaran yang menghanguskan kepalsuan dan dosa. Kasih ya, tapi di dalam Tuhan ada kasih, ada keadilan, ada kasih, ada kebenaran. Dan itu harus terjadi supaya sesungguhnya orang mengerti hakikat kasih. Melihat apa yang terjadi, maka Sergius akhirnya percaya kepada Tuhan. Waktu dia melihat ternyata si Elimas kemudian menjadi rabun dan buta atas perkataan si Saulus. Sergius akhirnya percaya kepada Tuhan. Bayangkan dia seorang gubernur Siprus, seorang Romawi, akhirnya percaya kepada Tuhan. Bahkan menurut ahli sejarah bernama Sir William Ramsay, saudara tahu nama ini terkenal dalam sejarah dunia, pernah menemukan di kota Siprus catatan bahwa bukan hanya Sergius Paulus yang menjadi Kristen, melainkan seluruh keluarganya pun menjadi orang Kristen. Saudara, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh memang tidak mudah. Tetapi jika kita benar-benar beribadah kepada Tuhan, pasti kita akan menghadapi tantangan cemoohan, menghadapi serangan dari orang-orang yang tidak setuju dengan pendapat dan pikiran kita, yang tidak sepakat dengan kepercayaan kita. Tetapi jika kita benar-benar percaya dan beribadah kepada Tuhan, di situ kita akan mengalami sukacita. Karena apa? Kita akan mendapat kesempatan melihat, merasakan, mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Kalau Corrie ten Boom tidak mengaku dia adalah orang Kristen, tidak mungkin dia dimasukkan di dalam penjara oleh Nazi sehingga hidupnya begitu sengsara. Tetapi justru di dalam penjara itulah dia merasakan kuasa pertolongan Tuhan sehingga dia bisa selamat. Tidak ada kesulitan atau tantangan di mana Kristus, saudara sekalian sekali lagi, di mana Kristus tidak akan mampu mengalahkannya melalui kita. Sekali lagi, tidak ada kesulitan atau tantangan di mana Kristus tidak mampu mengalahkannya melalui kita. Saudara, peperangan rohani itu sendiri tidak mudah. Tetapi ingat Roma 8, karena Kristus sudah mengalahkan maut dan bangkit daripada kematian, maka kita yang adalah anak-anaknya akan muncul sebagai pemenang. Bahkan dikatakan di sini lebih daripada pemenang. Saya bacakan bagi saudara Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, dalam segala kesulitan dan tantangan yang kita hadapi sebagai orang Kristen, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih daripada pemenang. Pada waktu Tuhan izinkan kita menghadapi berbagai macam tantangan dalam kesungguhan kita sebagai orang Kristen, pada waktu yang sama itulah juga kita mendapat kesempatan melihat dan mengalami berbagai macam kuasa Tuhan dinyatakan bagi saudara dan saya. Saudara, mungkin saudara tidak mengenal orang ini, silahkan gambar yang sudah saya siapkan. Saudara, yang perempuan bernama Jessica Brewster dan yang laki namanya Devon Brewster. Pada musim semi kemarin di Amerika, jadi kira-kira 6 bulan yang lalu, saudara sekalian, ya musim semi di Amerika, saudara sekalian, si Devon Brewster baru berusia 39 tahun. Saudara bayangkan, dia terbaring di rumah sakit Michigan selama 62 hari lamanya karena dia tidak sadar. Virus corona telah membuat dia tidak sadar selama 62 hari. Saudara sekalian, dokternya mengatakan selain ada mujizat, dia mungkin nggak bisa hidup lagi.
inilah 2 atau 3 hari terakhir. Without miracle, unless a miracle happen, he will not live for the next 24 to 48 hours, kata Dr. Brewster. Saudara sekalian, Jessica, adiknya ketika melihat kakaknya dalam keadaan seperti itu, saudara sekalian. Selama 4 jam dia berdoa dengan sangat serius. Dia berdoa terus menerus. Dan kemudian dia mengirimkan pesan lewat WA, message kepada teman-teman segereja. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh minta Tuhan tolong. Saudara sekalian, semua hasil lab sepanjang pada jam-jam itu menunjukkan bahwa Devin Brewster tidak bisa tertolong lagi. Dan para suster pun sudah menyerah. Ya. Para suster berkata sekali lagi, kalau tidak ada mujizat, tidak lama lagi pasti Devin Brewster akan meninggal. Tapi saudara sekalian, luar biasa, tidak lama kemudian, beberapa jam kemudian, tiba-tiba Devin Brewster akhirnya sadar. Dia melek lagi, dia sadar kembali. Dan ketika dia sadar, saudara sekalian, para suster yang menjaga di sekitar ICU itu kemudian berseru bersama-sama, this is miracle, this is miracle. Saudara sekalian, semua orang di dalam ruang ICU itu hanya bisa berkata, ini mah mujizat, ini mah mujizat. Saudara sekalian, akhirnya kehidupan mereka menjadi kesaksian bagi banyak orang. Doa mengubah segalanya. Saudara sekalian dikasih Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, memang saya percaya Tuhan punya rencananya yang berbeda-beda atas kita. Tetapi pada waktu kita sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan beri kita banyak kesempatan mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan. Mengalami karya Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Seperti yang dialami oleh Saulus dan Barnabas. Dia melihat Elimas yang mencoba menghalangi pemberitaan Injil. Dia menengking dan pada waktu itu segera dengan perkataan Elimas menjadi buta. Dan dia tidak dapat melihat apapun juga. Saudara sekalian, itulah sebuah sukacita. Dalam arti kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan memberi kita sukacita mengalami mujizat dan kuasa Tuhan. Karena itu cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Memang saya percaya rencana Tuhan kadang-kadang berbeda dengan pikiran dan rencana manusia. Tetapi kata firman Tuhan semuanya indah pada waktunya. Percaya. Saudara akan mengalami mujizat kalau kita sungguh-sungguh beribadah mencari Tuhan. Saudara, doa saya bagi jemaat Forsi, biarlah kita semua boleh menjadi gereja jemaat yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Pada waktu kita sungguh-sungguh beribadah, saudara sekalian, jangan jadikan ibadah minggu hanya sebagai kebiasaan. Sungguh-sungguh mencari Tuhan, siapkan waktu, sungguh-sungguh gunakan waktu untuk berdoa, beribadah. Baik dalam kebaktian minggu maupun dalam doa-doa pribadi saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka saudara akan mengalami sukacita berkorban. Sebagaimana Kristus telah berkorban bagi saudara dan saya. Saudara akan mengalami sukacita walaupun menghadapi tantangan di dalam bersaksi, tantangan di dalam pelayanan, tantangan di dalam banyak hal. Saudara akan tetap bersukacita karena saudara tahu inilah yang memang Tuhan minta. Menyaksikan Kristus di dalam dunia yang memang sudah rusak akibat dosa. Dan kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka saudara akan mengalami sukacita, mengalami mujizat, mengalami karya Tuhan yang ajaib. Ada tantangan betul, tapi Tuhan tidak pernah berhenti menolong saudara. Kita akan dijadikannya lebih daripada pemenang. Bagi saudara yang selama ini melayani, kadang-kadang ada perasaan lelah. Kadang-kadang ada perasaan tidak dimengerti oleh orang lain. Tapi saya percaya kalau saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka di dalam hati kita akan ada semangat terus melayani. Sukacita melayani, sukacita berkorban waktu, tenaga, harta, apapun juga. Karena kita tahu kita sudah ditebus oleh Tuhan yang mengasihi kita. Kiranya Tuhan yang kita layani memberkati saudara semua. Carilah Tuhan
selama umur dan waktu Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tuhan memberkati. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita ada perjamuan kudus. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu menyiapkan hati. Mari kita masing-masing teduh di hadapan Tuhan. Saudara berdoalah, apakah sungguh firman Tuhan hari ini boleh menegur hati kita masing-masing? Sudahkah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Sudahkah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Saudara, mari kita merenungkannya. Kadang-kadang kita terjebak di dalam rutinitas, legalisme ibadah. Kita malu sebagai orang Kristen karena tidak ke gereja. Kita takut dicap sebagai tidak rohani. Mungkin kita beribadah karena hanya ingin menyenangkan hati orang-orang lain saja. Tapi hari ini Tuhan, kami diingatkan Tuhan. Sukacita itu akan muncul. Sukacita berkorban, sukacita menghadapi tantangan hidup, bahkan sukacita mengalami kuasa dan kemenangan karya mujizat Tuhan hanya muncul kalau kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Seperti jemaat Antioquia. Mari saudara sekalian kita menguji kehidupan kita masing-masing. Bapa di surga, inilah kami. Kalau masih ada ketidakseriusan kami mencari Tuhan, ampunilah kami. Kalau kami tidak sungguh-sungguh beribadah, maka jangan heran kalau memang dalam hidup kami tidak ada juga kesungguhan kami untuk berkorban bagi Tuhan. Padahal Yesus telah mati di Golgota bagi kami. Tuhan, lihatlah hati kami. Sementara nanti kami mengambil roti dan anggur perjamuan kudus. Adakah kesungguhan bagi kami di dalam hati kami untuk mencari, memuliakan Engkau, beribadah setiap saat? Adakah kesungguhan itu di dalam hati kami ya Tuhan? Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya jemaat Forsi menjadi jemaat yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Seperti yang dikerjakan oleh jemaat Antioquia. Tuhan berkati kami, sucikan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, sebelum kita menerima perjamuan kudus, saya mengajak kita mengucapkan pengakuan iman. Sebagai tanda pengakuan iman kita sebelum kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli, ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan darah orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Saudara sekalian, pada malam ketika Yesus akan diserahkan, Yesus mengambil cawan, mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan berkata, roti ini adalah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah menjadi peringatan akan daku. Setelah itu, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru. Yang dimeteraikan dengan darah Tuhan, setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Barang siapa mengaku Yesus adalah Tuhan, terimalah, tapi beritakanlah kasih dan pengorbanannya. Saya memanggil teman-teman yang melayani untuk maju, ya.
Saya percaya saudara jemaat sudah banyak yang menerima perjamuan kudus yang dikirim ke rumah-rumah. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Pecahkanlah roti kita dan berkatalah dan yakinlah bahwa tubuh Kristus telah dipecahkan bagi keampunan dosa saudara dan saya. Mari kita menerimanya dengan iman. Saudara sekalian, kita angkat cawan kita. Cawan di tangan kanan setiap orang percaya persekutuan dengan darah Tuhan. Mari kita menerima dengan iman. Dosa kita telah dihapuskan. Karena itu carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Mari kita menerima dengan iman. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah mengingatkan kami dengan perjamuan kudus. Betapa Tuhan rela berkorban bagi kami. Karena itu biarlah ini menimbulkan sukacita bagi kami juga untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan dan bagi sesama. Inilah doa dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pak Yonatan untuk firman yang telah disampaikan. Jemaat, sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui melalui transfer ke rekening Forsi yang ada di atas ini. Dipersilakan jemaat sekalian untuk mempersiapkan persembahannya terlebih dahulu. Ayat penuntun persembahan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 29-30. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan yang telah Engkau berikan ini Tuhan selama kami selama seminggu ke belakang. Terima kasih juga atas firman yang baru saja kami dengar ya Tuhan. Semoga firman-Mu yang barusan kami dengar juga dapat menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami selanjutnya. Baru saja juga kami memberi sedikit dari apa yang kami punya kepada-Mu ya Tuhan. Kami tahu bahwa persembahan yang kami berikan tidak sebanding dengan berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tapi tolonglah, pakailah persembahan yang telah kami berikan ini untuk dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi. Kami serahkan kebaktian kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian, sebelum kita mengakhiri kebaktian pada hari ini, seperti apa yang tadi Pak Yo sudah katakan dalam khotbahnya, mari kita terima sukacita yang ada dari Tuhan, karena sukacita itulah yang memberi kita kekuatan untuk menjalani hidup kami. Mari kita nyanyikan lagu Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata
penuhiku. Terima kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Saudara, tetap pengumuman seperti biasa, hari Kamis 7.30 ada Bible Study lewat Zoom bagi Jemaat Forsi. Dan pemuda, ada persekutuan pemuda jam 4.30 setiap Sabtu 4G ya, lewat Zoom juga. Mari kita tetap mendukung pekerjaan Tuhan, saudara, walaupun dalam kondisi kita masing-masing belum bisa berkumpul. Tapi ingat, Oktober 19 setelah itu mungkin kita bisa agak bebas, mungkin kita bisa bersekutu lebih banyak, 10 orang mungkin di gereja. Bagi saudara yang ingin ikut, silahkan saudara bisa mendaftar atau saudara bisa menelpon saya. Ya, tetap kita akan menggunakan protokol kesehatan, mungkin melakukan banyak hal, termasuk saya juga sudah siapkan masker, face shield dan lain sebagainya, biar kita bisa berbakti bersama-sama lagi. Itu saja saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh tetap berbakti. Kami serahkan jemaat Tuhan semua. Kami ingat jemaat kami Tuhan, walaupun dalam usia yang lanjut, tapi kami bersyukur mereka semua dalam keadaan baik. Untuk Om Yan dan Tante Yuyun, kami bersyukur untuk Tante Leli, kami bersyukur untuk Tante Yuni, kami bersyukur juga untuk Tante Laura, kami bersyukur untuk Tante Leoni, kami bersyukur untuk Tante Mary, kami bersyukur juga Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan, untuk Ibu Lani, Pak John, kami bersyukur untuk Pak Ari dan Ibu Christine. Kami juga bersyukur untuk Saudari Priska dan suaminya, kami bersyukur untuk Pak Ronald dan istrinya, Tante Mary dan Spiro. Kami juga bersyukur untuk jemaat Tuhan yang lain, Tuhan yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu demi satu, Ibu Yanti dengan anak-anak. Kami bersyukur Tuhan, demikian juga untuk jemaat 4G. Tuhan, kami bersyukur karena mereka juga masih tetap bisa berbakti, bisa studi, walaupun beberapa juga sedang kembali ke Indonesia. Kami bersyukur semuanya. Kami juga menyerahkan beberapa anak-anak muda yang sedang mencari usaha, tidak habis-habisnya, tidak putus asa kami berdoa. Tuhan, Kau berkati Stefani, berkati untuk Andre, berkati untuk Kenny yang sedang merintis usaha di Indonesia. Tuhan, tolong kasihanilah mereka Tuhan, mampukan mereka untuk bisa mendapat pekerjaan atau membangun usaha mereka. Kami juga serahkan Pak Rusdian. Kami mohon Tuhan juga memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun, untuk AI Lili dan Asu Aming yang masih ada di Pekanbaru. Tuhan juga Engkau sertai, Engkau pelihara.
Kami menyerahkan gereja-Mu ya Tuhan di tengah masa pandemik ini, Tuhan pelihara. Kami mohon tidak lama lagi waktu kami bisa berbakti, tambahkan sukacita. Kami percaya Tuhan, sukacita surgawi akan menjadi bagian ciri khas daripada gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan secara khusus bagi masalah pandemik di Indonesia. Tuhan tolong supaya pemerintah Indonesia khususnya DKI Jakarta juga bisa menolong supaya jumlah virus corona atau proses penyelesaian di sana bisa lebih cepat. Sehingga teman-teman kami di Indonesia juga bisa berbakti lebih cepat daripada yang mereka duga. Kami rindu karena kami tahu Tuhan gereja-Mu hidup, karena kami rindu bisa berbakti secara bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya ini Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Kami juga menyerahkan untuk Cetro yang kemarin berulang tahun, Tuhan Kau memberkati dia, biarlah dengan umur yang Tuhan tambahkan, Tuhan terus memakai dia menjadi alat-Mu. Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi seluruh jemaat yang mungkin, ya Tante Sri Wulan yang ada di rumah juga Engkau berkati dengan keluarganya Pak Ken, Tuhan Engkau pelihara. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seminggu yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Haleluya, amin. Saudara arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kiranya anugerah yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara, dijadikannya kita jemaat Tuhan yang mencari Tuhan dengan kesungguhan, hidup kita